mulkul yawm. Sekarang siapa yang punya kerajaan? Raja yang di bumi mati, raja yang di alam jin mati, raja yang di mana saja, termasuk malaikat pun mati. Malaikat yang mematikan dimatikan oleh Allah. Khalas. Sehingga tidak ada sesiapapun makhluk yang bernyawa. Allah menyoal limanil mulkul yaum. Sekarang siapa yang betul-betul memiliki kerajaan? Lillahil wahidil qahar. Hanya milik Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Semua yang memiliki sesuatu di atas muka bumi ini, kepemilikannya relatif. Tidak ada orang memiliki sesuatu independen, tidak ada. Karena apa yang dimiliki, buktinya kalau seseorang itu tidak independen memiliki sesuatu, satu hari kalau dia meninggal dunia, maka semuanya akan berpindah kepada orang lain. Hatta kalaupun hartanya dimasukkan dalam kuburnya, dia pun tak boleh manfaatkan apa-apa dalam kuburnya. Dengan demikian, memiliki sesuatu yang ada di atas muka bumi ini relatif. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha berkuasa ke atas segala kerajaannya akan bagi kepada sesiapa yang dikehendaki dan akan diambil daripada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada nama Allah subhanahu wa ta'ala Malikal Mulki. Nama Asma'illahil Husna Malikal Mulki, yang memiliki kerajaan. Kerajaan mana? Kalau bumi saja, ini sebahagian kecil saja daripada kerajaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi orang yang hanya memiliki hanya sepetak saja daripada tanah di bumi. Kerajaannya Allah bukan bumi saja, bumi, langit, alam semua. Alamul ghaib, alamul syahadah, alamul barzah, alamul akhirah, semua kerajaan di genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada nanti di akhirat Allah akan tunjukkan kerajaan mutlaknya Allah. Macam mana? Segala semua yang ada di atas muka bumi ini dimatikan oleh Allah. Tinggal siapa? Tinggal malaikat yang mematikan. Jibril dimatikan, Mikail dimatikan, Israfil dimatikan, semua dimatikan. Ditanya oleh Allah, siapa yang tersisa? Gal hambamu dengan engkau ya Allah. Hambamu maksudnya di sini malaikat maut. Dicabut nyawanya malaikat maut oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat maut pun mati juga. Setelah itu Allah berfirman, limanil mulkul yawm. Sekarang siapa yang punya kerajaan? Raja yang di bumi mati, raja yang di alam jin mati, raja yang di mana saja, termasuk malaikat pun mati. Malaikat yang mematikan dimatikan oleh Allah. Khalas. Sehingga tidak ada sesiapapun makhluk yang bernyawa. Allah menyoal limanil mulkul yawm. Sekarang siapa yang betul-betul memiliki kerajaan? Lillahil wahidil qahar. Hanya milik Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Baru dibangkitkan balik. First kali dibangkitkan malaikat maut. Malaikat apa namanya, Israfil, untuk tiupkan sangkakala yang kedua. Baru semuanya dihidupkan balik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya kerajaan yang sebenarnya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qul liman ma fis samawati wal ardh. Katakan wahai Rasulullah Muhammad, siapa yang memiliki semua yang di langit dan semua yang ada di bumi. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah menentukan untuk zatnya yang maha agung sifat belas kasihan. Ayat ini membuka pintu harapan luar biasa kepada seluruh makhluk yang hidup di bumi dan hidup di langit.
Apa itu? Kataba ala nafsihi ar-rahmah. Allah catit, Allah wajibkan, Allah tentukan untuk zatnya yang maha agung, yang maha memiliki kerajaan langit dan bumi, sifatnya belas kasihan. Supaya apa? Orang itu, walillahil mathalul a'la, contoh untuk yang paling mudah. Kita kalau nak pergi negara orang, maka kita akan pastikan siapa atau sistem di negara itu macam mana. Jangan masuk sini, sukar negara itu, banyak soal jawab, nanti disoal macam-macam. Negara ini lagi mudah. Ya kan? Apa pasal kita bandingkan satu negara dengan negara yang lain? Karena sistemnya. Jangan negara itu berbahaya, banyak perompak, banyak Dahulu baginda Rasulullah ketika menyuruh kepada kaum muslimin untuk berhijrah, sebelum berhijrah ke Madinah, Nabi suruh kaum muslimin hijrah ke mana? Habasyah. Kata Nabi, berhijrahlah ke muka Habasyah. Di situ ada pemimpin yang tiada sesiapa pun daripada rakyatnya yang dizalimi. Karena pemimpinnya bagus, maka Nabi suruh kaum muslimin hijrah ke sana. Apa sebab? Ketua kerajaannya adalah bagus. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kerajaan ini, katanya Tuhan yang memiliki kerajaan ini sifatnya belas kasihan. Apa maksudnya? Supaya yang duduk dalam kerajaannya Allah sentiasa mengharapkan belas kasihan daripada Allah. Raja yang memiliki bumi ini, ketika Allah sebutkan dalam ayat ini, tidak mengatakan rajanya yang menguasai bumi maha perkasa, walaupun Allah maha perkasa, tapi ketika menyebut kerajaannya, langit dan juga bumi, yang memilikinya adalah penuh belas kasihan, supaya yang duduk dalam kerajaan Allah merasa ingin mendapatkan belas kasihan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya salam, Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan belas kasihannya kepada makhluk yang ada di bawah kerajaan Allah, hatta kepada kufar, hatta kepada orang kafir. Ya, orang kafir pun juga dapat rahmat daripada Allah. Termasuk Abu Jahal, termasuk Abu Jahal, termasuk Abu Lahab, termasuk Abu Lahab. Apa rahmatnya Allah kepada Abu Lahab dan Abu Jahal? Dan juga kepada orang-orang kafir yang punya perangai seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Tidak dihukum dengan segera di atas muka bumi ini, melainkan sampai kepada peringkat maksimum mereka enggan untuk beriman. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Allah subhanahu wa ta'ala kalau berkehendak untuk menghukum kepada yang ada di atas muka bumi ini, maka akan dihukum dengan segera oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah tidak melakukan hukuman itu. Lalu apa yang dilakukan? Ditunda oleh Allah, diberi ruang. Bilang kau nak balik, bilang kau nak insaf. Wahai orang yang beriman yang fasik, bila engkau nak kembali daripada sifat fasikmu. Wahai orang beriman yang banyak berbuat maksiat, bila engkau nak bertaubat. Wahai orang beriman yang banyak buat silap, bila engkau nak kembali ke jalan yang benar. Wahai orang kafir, bila engkau nak beriman. Ditunda, tidak disegerakan hukumannya oleh Allah, diberi ruang supaya mereka boleh kembali. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, ditunda oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya mereka diberi ruang untuk kembali ke pangkalan yang benar. Demikian rahmat Allah yang diberikan oleh Allah hatta kepada orang-orang kafir.